Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Aku akan menjadi juara. Mendengar suara teredam yang menusuk telinga, putri kecil, Liu Ling, dan Yan Li yang sangat fokus pada langkah menggabungkan bahan-bahan menjadi pil juga tercengang. Mereka segera menoleh dan melihat ke arah Xiao Yan masuk. Ketika mereka melihat abu berwarna hitam mengalir keluar dari kuali obat, masing-masing ekspresi mereka sedikit berbeda. Ah! Putri kecil mendesah pelan. Xiao Yan awalnya adalah orang dengan kemampuan terbesar untuk bertarung dengan pemuda berjubah abu-abu dari Kekaisaran Chu Yun selama Grand Meeting ini. Namun, melihat situasi yang tidak terduga ini, tampaknya karena Anda telah mundur, maka semuanya bergantung pada saya. Saya akan mewakili adegan alkemis Kekaisaran Jia Ma dan mengalahkan orang itu. Saya akan memberitahu semua orang bahwa bahkan jika Anda tidak melakukan tugas itu, orang itu tidak akan dapat merebut tempat juara. Liu Ling mengatupkan erat mulutnya dan mengepalkan tinjunya. Meskipun dia merasa kasihan di dalam hatinya, sebagian besar perasaannya adalah kegembiraan. Sejak Xiao Yan tiba di atas panggung, dia dan pemuda misterius berjubah abu-abu itu tidak diragukan lagi telah menjadi pesaing yang paling banyak mendapat perhatian selama Grand Meeting ini. Mengingat sifat sombong Liu Ling, dia memang merasa sedikit kesal. Hei, sepertinya kamu sudah kehabisan tenaga. Karena Anda telah dikalahkan, tidak ada lagi orang yang bisa menghentikan saya selama Grand Meeting ini. Tempat juara itu milik saya. Sudut mulut Yan Li terangkat menjadi senyuman dingin. Dia melambaikan telapak tangannya dan api berwarna hitam di dalam kuali obat sekali lagi melonjak. Bahan-bahan obat yang berbeda secara bertahap mulai menyatu dengan sempurna di bawah nyala api. Dia telah gagal? Di platform tinggi, ekspresi Hai Bodong berubah sedikit saat dia menoleh ke arah FAMA dan bertanya dengan lembut. Iya. FAMA mengangguk dan mendesah pelan. Segera, dia dengan paksa menghibur dirinya dan tersenyum saat dia berkata, tapi itu tidak masalah. Dia masih memiliki kesempatan lain. Meskipun FAMA berbicara dengan cara ini, emosinya mendung dan dipenuhi dengan kepahitan. Sebagai Grandmaster Alkemis yang memiliki banyak pengalaman, dia jelas mengerti betapa sulitnya bagi Xiao Yan untuk mendapatkan kemenangan dalam situasi seperti itu. Dari cara dia mengubah nyala api barusan, jelas bahwa dia sangat tidak terbiasa dengan cara mengubah nyala api yang digunakan dengan yang lain. Jika ini adalah batasnya, maka kemungkinan hasil dari dua percobaan yang tersisa tidak akan jauh lebih baik. Apalagi, Xiao Yan hanya mencoba 3 kali, yang berarti tekanan yang dia alami sudah cukup besar. Setelah kegagalan ini, tekanan yang dia bawa niscaya akan berlipat ganda. Bahkan beberapa dari alkemis tingkat tinggi yang sangat berpengalaman akan mengalami kesulitan memulihkan ketenangan mereka dalam waktu yang singkat ketika mereka berada di bawah tekanan tingkat tinggi semacam ini. Namun, ini adalah kompetisi dan bukan pemurnian obat biasa. Saat ini, waktu sangatlah berharga. Itu tidak dapat menampung seseorang untuk menyia-nyiakannya. Oleh karena itu, jika Xiao Yan tenggelam dalam kegagalan ini terlalu lama, itu menunjukkan bahwa dia yang tidak memiliki cukup waktu akan kehilangan kualifikasinya untuk memperebutkan tempat juara. Oleh karena itu, FAMA saat ini hanya bisa berdoa di dalam hatinya, berharap pemuda yang telah tampil cukup baik ini dapat memiliki kemampuan mengagumkan untuk menahan pukulan. Selama dia bisa dengan cepat menarik dirinya kembali ke kondisi puncaknya dari kegagalannya, peluangnya tidak akan hilang sepenuhnya. Paling tidak, dengan berkah dari surga, beberapa hal aneh mungkin terjadi. Kemungkinan hal seperti itu terjadi mungkin sangat kecil, hingga membuat semua orang terdiam, tapi paling tidak, itu seperti gumpalan cahaya api yang sekarat di dalam kegelapan, memberi orang semacam harapan dan harapan. Ah,
Anak kecil, saat ini kamu hanya bisa mengandalkan diri sendiri sepenuhnya. Selain itu, ini adalah penghalang jalan Anda untuk memurnikan pil. Jika Anda menerobosnya, manfaatnya bagi Anda di masa depan akan melebihi apa yang dapat Anda bayangkan, tetapi jika Anda gagal, Anda mungkin akan selamanya terhenti di level Anda saat ini di masa depan. FAMA dengan lembut bergumam sambil menatap pemuda yang sedang menatap abu hitam pekat di atas meja batu dengan tatapan yang dipenuhi dengan semangat rendah. Menerobos dan berubah menjadi lebih baik, atau tenggelam ke dalam jurang. Surga atau neraka sepenuhnya bergantung pada pikiran Anda. Tatapan semua orang yang hadir saat ini sedang menatap pemuda di tengah yang tidak melakukan tindakan lain. Setelah beberapa lama, mereka menemukan bahwa dia bahkan tidak membuat gerakan sedikit pun. Tampaknya orang ini, yang merupakan harapan terbesar di hati setiap orang untuk bersaing dengan alkemis misterius dari Kekaisaran Chuyun, saat ini telah turun ke jalan buntu dari kegagalannya. Oleh karena itu, gelombang desahan kecewa tanpa sadar keluar dari kursi penonton. Sepertinya pukulan dari kegagalan ini cukup besar untuknya. Tapi itu tidak terduga. Dia anak muda. Ketika dia mendengar suara mendesis dari sekitarnya, Nalan Jie menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan. Nalan Yanran mengernyitkan alisnya sedikit. Sesaat kemudian, dia dengan lembut berkata, dari penampilannya, dia tidak terlihat seperti seseorang yang sangat tidak sabar. Mungkin dia punya rencana lain. Kata-kata Nalan Yanran jelas merupakan sesuatu yang bahkan dia tidak yakin. Oleh karena itu, dia berhenti beberapa kali saat berbicara dan tidak berani menggunakan kata-kata tegas. Aku juga berharap itu benar, tapi Nalan Jie membelai janggutnya dan tertawa getir. Namun, dia tidak menyelesaikan hukumannya. Tubuh Xiao Yan menegang saat dia berdiri di depan meja batu. Pupil gelapnya menatap jelaga berwarna hitam yang mengalir keluar. Matanya yang awalnya cerdas dan tenang saat ini tampak agak bingung. Sejak dia kehilangan Yao Lao, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi masalah sulit yang membuatnya terkejut. Dia tidak menyangka bahwa titik ekuilibrium yang dibutuhkan saat mengubah nyala api akan sesulit ini untuk dipahami. Di masa lalu, dia tampaknya melebih-lebihkan kemampuannya. Kali ini, itu akan merepotkan. Guru, apa yang harus saya lakukan sekarang? Saat mulut Xiao Yan bergetar, suara lembut yang tidak terdengar yang mengandung kebingungan dengan lembut dipancarkan darinya. Sayangnya, Yao Lao saat ini sedang tertidur lelap. Dia tidak tahu masalah sulit dan perasaan kehilangan yang dihadapi Xiao Yan. Oleh karena itu, seperti yang dikatakan FAMA, Xiao Yan benar-benar harus mengandalkan dirinya sendiri untuk segala hal. Berubah dan berkembang atau tenggelam dalam kehancuran? Meskipun Xiao Yan telah terdiam, waktu untuk kompetisi tidak berhenti hanya karena dia sangat penting dalam kompetisi. Tidak jauh dari sana, Yan Li, putri kecil, dan Liu Ling secara bertahap maju ke tangga di mana mereka meningkatkan panas. Gumpalan aroma pil yang dipancarkan dari kuali obat juga menarik perhatian penonton, yang awalnya terfokus pada Xiao Yan. Ketika hampir separuh waktu yang dialokasikan untuk kompetisi telah berlalu, kuali obat mereka bertiga memiliki pil obat yang telah mengambil bentuk awal dan secara bertahap sudah dipadatkan. Setelah beberapa saat, aroma obat yang kental pertama kali dipancarkan dari kuali obat putri kecil. Ketika mereka mengendus kekayaan aroma obat, para alkemis yang masih berada di belakang meja batu segera berseru, pil obat tingkat 4. Ketika dia mendengar gelombang suara heran terdengar di sekitarnya, ekspresi bangga tanpa sadar muncul di wajah cantik putri kecil. Pil obat di kuali adalah satu-satunya pil obat tingkat 4 yang dia percayai untuk disuling. Selain itu, masih memiliki beberapa peluang gagal. Beruntung keberuntungannya hari ini cukup baik dan dia benar-benar berhasil menyempurnakannya pada upaya pertamanya. Jika seseorang membahas tentang keberuntungan,
dia tampaknya memiliki lebih dari Xiao Yan. Namun, suara kaget tidak berlangsung lama. Kuali obat di sisi lain milik Liu Ling dengan cepat mengikutinya dan mengeluarkan aroma obat yang lebih kaya dan lebih menarik. Dua wewangian pil secara individual muncul dari setiap kuali obat dan akhirnya tercampur bersama di tanah terbuka, membuatnya sulit untuk membedakannya. Meskipun demikian, alkemis dengan persepsi yang kuat akan dapat membedakan kedua wewangian pil ini dengan segera. Nilai pil obat yang disuling Liu Ling sedikit lebih tinggi daripada yang dimurnikan oleh putri kecil. Orang ini, putri kecil yang memiliki persepsi yang cukup baik juga mampu membedakan pro dan kontra dari kedua jenis pil obat tersebut. Segera, dia sedikit mengernyit. Dengan matanya, dia dengan kasar memotong Liu Ling yang sedang tersenyum padanya. Haha, Yuer, maafkan aku. Izinkan saya untuk memimpin hari ini. Ketika dihadapkan dengan mata putri kecil yang tertekan, Liu Ling menghadapinya dan menangkupkan kedua tangannya saat dia menjawab sambil tersenyum. Dua jenis pil obat tingkat 4. Kedua orang kecil ini juga cukup baik. Di platform yang tinggi, berat hati FAMA sedikit lebih baik saat dia merasakan aroma pil yang naik dari kuali obat milik putri kecil dan Liu Ling. Dia mengangguk dan berbicara. Haha, kalian berdua teman kecil yang basah di belakang telinga mereka. Bukankah masih terlalu dini untuk benar-benar bersiap untuk merayakannya saat ini? Tawa aneh tiba-tiba terdengar dari samping. Ia dengan cepat menepi mata geram putri kecil dan Liu Ling, hanya bagi mereka untuk menemukan bahwa nyala api membakar dengan intens di dalam kuali Yanli. Setelah beberapa saat, aroma yang benar-benar membawa warna ungu pucat perlahan naik seperti asap. Aroma pil berwarna? Saat mereka melihat aroma pil ungu pucat, hampir semua alkemis di tanah terbuka mulai berteriak tanpa sadar, dengan jelas memahami apa yang diwakili ini. Dia benar-benar mampu memperbaiki pil obat yang menghasilkan aroma pil berwarna? Bajingan ini. Dia benar-benar telah siap. Senyum di wajah FAMA, yang muncul beberapa saat yang lalu, langsung menjadi mendung di bawah aroma pil ungu pucat. Apa itu wangian pil berwarna? Di peron tinggi, Hai Bodong buru-buru bertanya saat dia melihat ekspresi FAMA tiba-tiba menjadi sangat jelek. Aroma pil berwarna biasanya hanya diproduksi oleh pil obat tingkat 5. Tentu saja, beberapa pil obat tingkat 4 puncak juga dapat menciptakan hal seperti itu. Melihat kekayaan wewangian pilnya, saya pikir pil obat yang dia olah adalah milik yang terakhir. Wajah FAMA menjadi gelap ketika dia berkata, dibandingkan dengan miliknya, pil obat tingkat 4 yang disuling Yuer dan Liu Ling tidak diragukan lagi lebih rendah. Kali ini, aku takut kita pasti kalah. Di tanah terbuka, putri kecil dan Liu Ling dengan cemas menatap aroma pil berwarna yang naik dari kuali obat Yanli. Ekspresi mereka langsung menjadi putus asa dan pucat saat mereka tertawa getir. Dalam menghadapi superioritas absolut, alasan apapun akan tampak sangat lemah. Itu belum pasti. Tawa samar muda yang jelas tiba-tiba terdengar. Tawa samar yang tiba-tiba menyebabkan putri kecil dan Liu Ling menjadi tertegun. Segera, mereka berbalik, hanya untuk menemukan bahwa Xiao Yan, yang berdiri seperti pilar kayu di belakang meja batu tanpa sadar mengangkat kepalanya sekali lagi. Wajah yang biasanya terlihat sangat dingin, saat ini memiliki senyuman lembut yang sangat langka. Putri kecil dan Liu Ling menatap senyuman itu. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, mereka agak kesurupan karena mereka menemukan bahwa Xiao Yan saat ini tampaknya memiliki sesuatu yang lebih dibandingkan dengan masa lalu. Tampaknya ada semacam perubahan dalam temperamen dan kepercayaan dirinya. Maafkan saya, Ketua FAMA. Xiao Yan membalikkan tubuhnya dan membungkuk ke arah FAMA di platform tinggi saat bibirnya bergerak sedikit. Dia tahu bahwa dengan kemampuan yang terakhir, dia pasti tahu apa yang dikatakan. Bagus sekali kamu bisa pulih.
FAMA sesaat bingung saat dia melihat senyum lembut di wajah pemuda di bawah. Segera, dia mengangguk, merasa terhibur. Xiao Yan tersenyum lembut dan membalikkan tubuhnya. Dia memiringkan kepalanya dan menatap Yan Li, yang menatapnya dengan cara yang gelap dan dingin. Sambil tersenyum, dia mengangkat ibu jarinya, hanya untuk membalikkannya di bawah pandangan semua orang. Saya akan menjadi juara. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.